Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada hari ini Ibu mau ngajak kalian untuk belajar bersama. Tapi sebelum belajar kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Anak-anak, setiap makhluk hidup yang ada di lingkungan kita pasti memiliki alat gerak. Hari ini Ibu Guru akan mengajak kalian belajar tentang alat gerak pada hewan. Ini KD-nya. Sebelum belajar tentang alat gerak pada hewan, ada baiknya kita ketahui dulu bahwa hewan dibagi menjadi dua golongan. Apa sajakah itu? Hewan dibagi menjadi dua golongan, yaitu hewan vertebrata dan invertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Tulang belakang pada hewan vertebrata digunakan untuk melindungi tubuh dan melindungi sistem saraf. Yang kedua adalah hewan invertebrata. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang punggung atau tulang belakang. Hewan invertebrata memiliki komponen yang lebih sederhana dibandingkan dengan hewan vertebrata. Nah anak-anak, setelah belajar tentang hewan invertebrata dan vertebrata, sekarang kita akan pelajari contoh hewan-hewan tersebut. Apa aja ya kira-kira? Yuk kita cari tahu. Contoh hewan vertebrata yang pertama adalah mamalia. Contohnya pada sapi dan kambing. Ada pisces, contohnya ikan. Ada aves, contohnya burung dan unggas. Ada amfibi, contohnya katak. Dan yang terakhir ada reptil, contohnya ular dan bunglon. Nah anak-anak, setelah mengetahui contoh hewan vertebrata, yuk kita cari tahu apa saja ya hewan invertebrata. Let's go! Ada kupu-kupu yang memiliki sayap indah. Ada laba-laba pintar yang suka membuat perangkap. Ada semut yang suka bekerja keras. Dan ada siput, sang penyabar, serta masih banyak contoh hewan invertebrata lainnya. Anak-anak, kita sudah belajar tentang hewan vertebrata dan invertebrata serta contoh-contohnya. Sebelum belajar alat gerak pada hewan, yuk ikut Bu Guru bernyanyi dan menari terlebih dahulu. Siap? Badannya besar, tangannya kecil, gigi bertaring, kukunya runcing. Kalau mengaum, yang lain langsung mundur. T-Rex, 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 itu namanya. T-Rex, 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 itu di zaman purba. Dia termasuk binatang karnivora. Kalau lapar sarangnya menggema. Kukunya panjang. Selanjutnya kita akan bahas tentang alat gerak pada hewan. Namun sebelum membahas itu, ada baiknya anak-anak sekalian mengerti tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Ciri yang kedua adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang adalah bertambahnya volume dan bentuk ukuran tubuh hewan tersebut. Ciri yang ketiga adalah berkembang biak atau bereproduksi. Berkembang biak adalah cara makhluk hidup untuk mempertahankan jenis dan kelestariannya.
Ciri yang keempat adalah bernapas. Bernapas adalah proses mengambil udara berupa oksigen dan mengeluarkannya dalam bentuk karbon dioksida. Ciri yang kelima adalah peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Ciri yang keenam adalah memerlukan makan. Yang terakhir adalah adaptasi. Adaptasi adalah cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Anak-anak, setiap hewan memiliki alat gerak yang disesuaikan dengan aktivitas dan lingkungan tempat hidupnya. Selanjutnya, Ibu Guru akan mengajak kalian untuk mempelajari alat gerak pada hewan dan fungsinya. Yuk, let's go! Ada ikan yang memiliki alat gerak berupa sirip dan ekor untuk berenang dan menjaga keseimbangan tubuhnya. Ada reptil yang memiliki alat gerak berupa kaki, contohnya pada buaya dan cicak, alat gerak berupa otot perut pada ular, dan alat gerak berupa kaki dayung, contohnya pada penyu, yang digunakan untuk berjalan, merayap, dan berenang. Ada amfibi, contohnya pada katak, yang memiliki kaki untuk melompat dan berenang. Ada burung, yang memiliki kaki untuk berjalan dan berlari, dan sayap untuk terbang. Sedangkan pada mamalia, ada kaki yang digunakan untuk berjalan, serta sirip yang dimiliki oleh mamalia laut yang digunakan untuk berenang dan melompat. Nah, anak-anak, kalian sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup dan contoh alat gerak yang dimiliki hewan. Sekarang Ibu Guru mau mengajak kalian untuk menebak kira-kira alat gerak apa yang dimiliki oleh hewan tersebut. Apabila mengalami kesulitan, kalian boleh berdiskusi dengan orang-orang terdekat kalian, bisa kawan, orang tua, dan guru di sekolah. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran bersama Ibu Guru. Terima kasih, tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.